Selamat datang di Gumi Tatastuhu Trasna, yang tidak sekedar memberi janji keindahan, tapi menghadiahkan semua pesona yang kita butuhkan. Lombok Tengah adalah daerah yang akan memberikan kenyamanan investasi, memanjakan mata, memperkaya pengetahuan dan pengalaman dengan keramahan warganya, keindahan alamnya, kemegahan budayanya, dan kekayaan potensinya. Lombok Tengah memiliki bentang alam yang unik dan potensial, mulai dari pantai sampai dataran tinggi di lereng Gunung Rinjani. Itulah sebabnya, Kabupaten Lombok Tengah memiliki beraneka ragam potensi alam yang memberikan kehidupan bagi masyarakat dan peluang bagi investor yang ingin berinvestasi. Berdasarkan letaknya, Kabupaten Lombok Tengah berada di tengah-tengah Pulau Lombok, yang diapit oleh Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Sebelah selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Luas wilayahnya sebesar 1.208,39 km persegi. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 sebanyak 1.041.669 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 863,7 jiwa per kilometer persegi dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3. Bisa menjadi tempat melepas lelah dan rindu di kawasan ini, seperti air terjun Benang Stokel dan air terjun Benang Kelambu. Bagian tengah yang meliputi Kecamatan Peraya, Peraya Tengah, Jonggat, dan Janapria yang dipopulerkan dengan sebutan Tunjung Tilah, diprioritaskan sebagai kawasan industri, pendidikan, dan pemerintahan. Sedangkan bagian selatan yang meliputi Kecamatan Pujut, Peraya Barat, Peraya Barat Daya, dan Peraya Timur diprioritaskan sebagai kawasan untuk pengembangan pariwisata pantai, kerajinan tangan, dan potensi sumber daya laut seperti ikan tangkap, budidaya kerapu, udang, lobster, dan rumput laut.
Berbicara tentang pertanian, Kabupaten Lombok Tengah termasuk salah satu daerah swasembada beras yang menjadi penyangga beras nasional. Di wilayah zona Ai Meneng, padi dihasilkan sepanjang tahun karena ketersediaan air yang melimpah. Di zona Tunjung Tilah, padi hanya bisa 2 kali panen, sedangkan di wilayah zona Empak Bau, padi hanya bisa sekali panen karena semua sawah merupakan sawah tada hujan. Peternakan juga menjadi salah satu andalan yang cukup signifikan di Kabupaten Lombok Tengah, di mana sentra ternak ruminansia dan unggas menjadi andalan kabupaten ini. Hasil peternakan sapi di Kabupaten Lombok Tengah mampu menembus pasar nasional, dan adanya desa unggas juga menjadi salah satu supplier komoditas unggas di Pulau Lombok. Akhir-akhir ini, Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu produsen udang terbesar di Nusa Tenggara Barat. Sentra budidaya udang terletak di Kecamatan Praia Timur. Ratusan ton udang diproduksi sepanjang tahun di Kabupaten Lombok Tengah. Selama 4 tahun terakhir, budidaya udang mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan penduduk di Kecamatan Praia Timur pada khususnya. Sektor infrastruktur termasuk yang paling banyak digenjot dalam periode masa pemerintahan Suhaili Fathul. Infrastruktur yang dibangun bukan hanya infrastruktur jalan dan jembatan, akan tetapi juga infrastruktur kesehatan dan pendidikan juga sangat terlihat di Kabupaten Lombok Tengah. Berdirinya kampus baru yang cukup megah, yakni Politeknik Pariwisata Lombok, yang merupakan kampus pariwisata yang terbesar di kawasan timur Indonesia. Pembangunan kantor baru DPRD dan kantor Bupati juga merupakan yang terbesar dan termegah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus-menerus mengikhtiarkan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam 13 kawasan prioritas pembangunan kawasan ekonomi khusus nasional. Kawasan ekonomi khusus ini bernama Mandalika yang terletak di wilayah Kuta, Kecamatan Pucut. Total luas kawasan ini sekitar 1.035 hektar yang akan dibangun berbagai fasilitas yang ditargetkan menyerap sekitar 60.000 tenaga kerja. Tahun 2021, Kabupaten Lombok Tengah dipercayai dunia sebagai tuan rumah perhelatan MotoGP. Ini adalah salah satu ajang balap motor paling bergengsi di bumi. Perhelatan ini akan dilaksanakan di kawasan Mandalika. Hal ini tentu menjadi peluang besar bukan hanya bagi masyarakat Lombok Tengah, tapi juga masyarakat dunia untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah juga dikenal dengan event keagamaannya, di antara 1 Muharram, merupakan hari tahun baru Hijriah atau hari tahun baru Islam. Sebagai ungkapan rasa syukur atas pergantian tahun, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara rutin merayakan dengan melaksanakan kegiatan doa bersama. Selain doa bersama, juga diadakan pawai menyambut Tahun Baru Islam, penampilan kesenian Islam, dan ceramah agama yang diikuti oleh seluruh pegawai lingkup pemerintah, pelajar, dan masyarakat umum. 10 Muharram atau yang dikenal dengan Rahman Rahim Day. Rahman Rahim Day adalah kegiatan resmi tahunan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 43 tentang Rahman Rahim Day. Pemilihan tanggal 10 Muharram sebagai Rahman Rahim Day dikarenakan 10 Muharram merupakan salah satu hari yang istimewa bagi umat Islam. Dan keistimewaan tersebut tercermin dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa
Bagi umat Islam yang berpuasa pada hari tersebut, yang juga disebut sebagai Hari Asyura, maka akan terhapus dosanya setahun yang lalu. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjadikan Rahman Rahim Day sebagai hari kasih sayang dan berbagi, khususnya memberikan santunan kepada yatim piatu dan orang tua jompo. Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, juga menjadi kegiatan resmi tahunan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Maulid Nabi merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Festival Syawal Solah Soleh Soloh Mandalika adalah festival yang diselenggarakan dalam rangka perayaan Lebaran Topat atau Lebaran Ketupat, sekaligus halal bihalal setelah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Lebaran Topat merupakan tradisi masyarakat Lombok yang dilaksanakan setelah 6 hari puasa sunnah Syawal. Kegiatan ini diisi dengan sejumlah acara, yakni ceramah agama, hiburan Islami, parade ketupat yang diakhiri dengan makan bersama sajian ketupat. Pelaksanaan Festival Syawal Solah Soleh Soloh Mandalika biasanya dilangsungkan di kawasan wisata Kabupaten Lombok Tengah. Acara ini selalu meriah dan diikuti ribuan masyarakat. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019, jumlah rumah ibadah di Lombok Tengah mencapai 1.622 unit. Rumah ibadah tersebut terdiri atas rumah ibadah umat Islam sebanyak 1.820 unit, terdiri dari 1.378 masjid dan 442 musola, 6 unit rumah ibadah umat Kristen atau gereja, dan 5 unit rumah ibadah umat Hindu atau pura.